Pak, 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salah satu hal yang banyak dicari tahu oleh warganet saat ini adalah soal carbon capture and storage atau CCS. Hal ini sedang ramai diperbincangkan karena ditanyakan Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres lain, yaitu Mahfud MD, di debat beberapa waktu lalu. Namun pertanyaan Gibran menuai banyak kritikan. Salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, menyoroti teknologi carbon capture storage atau carbon capture utilization and storage sebagai solusi palsu untuk mencegah pemanasan global dan krisis iklim di Indonesia. Manajer kampanye tambang energi WALHI, Fani Trijambore, melihat bahwa penerapan teknologi tersebut hanya memperkeruh dampak buruk dari penggunaan bahan bakar fosil sebagai penunjang pemanasan global. CCS atau CCUS dinilai tidak lebih adalah solusi palsu dari upaya mencegah pemanasan global dan krisis iklim. Proyeksi kegagalan dari proyek CCS atau CCUS yang dihimpun oleh hasil riset Institute for Energy Economic and Financial Analysis atau IEEFA. Hasil riset mereka menunjukkan bahwa 13 proyek CCS atau CCUS berskala besar di seluruh dunia hanya menghasilkan 39 juta ton CO2 per tahun. Angka ini hanya sekitar 1/10.000 dari total 36 miliar ton emisi yang dibuang ke atmosfer pada tahun 2021. IEEFA menunjukkan CCS atau CCUS adalah teknologi yang sepanjang sejarahnya gagal mencapai tujuannya atau gagal memenuhi ekspektasi. WALHI menyampaikan bahwa proyek CCS atau CCUS sejatinya tidak lagi layak untuk diterapkan, termasuk di Indonesia. Sehingga sikap pemerintah Indonesia yang akan tetap menjalankan 16 proyek berbasis CCS atau CCUS di bawah mandat Kementerian ESDM dikritisi. Oleh karena itu tidak boleh lagi ada proyek-proyek hulu migas baru yang akan beroperasi dalam jangka waktu lama. Begitu pula dengan pertambangan batu bara baru, perluasan tambang atau pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Adapun soal pengelolaan migas sendiri juga dikritik. Persoalan eksplorasi dan pembangunan kilang minyak masih menjadi problem. Seolah di sana ada kepentingan berbagai pihak yang mencari keuntungan di balik ruwetnya pengelolaan migas di Indonesia. Adanya berbagai kepentingan dengan tujuan motif ekonomi semata dan orientasi pengelolaan migas yang kapitalistik. Inilah yang menyebabkan berbagai intrik dan permainan di dalam pengelolaan migas sehingga terkesan berlarut-larut hanya untuk kepentingan segelintir elit. Sumber daya alam rakyat seakan dijadikan sapi perahan dan dianggap sebagai pasar yang potensial untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kesengsaraan perekonomian rakyat adalah imbas dari penerapan ekonomi liberal yang mengerucut pada beberapa faktor, yakni sudut pandang yang tidak ideologis dari para penguasa dan lemahnya visi politik. Demikian kabar ini menemani aktivitas Anda di pagi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.